Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Mohon maaf kemarin-kemarin belum benar-benar konsisten untuk membuat video sharing karena memang banyak hal yang perlu lakukan, yang perlu dikerjakan, apalagi anak-anak lagi masuk sekolah lagi, jadi benar-benar harus mempersiapkan banyak hal. Semoga kedepannya aku lebih bisa konsisten lagi. Terus aku juga minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat aku balas DM-nya atau belum sempat aku balas komen kalian di kolom komentar. Insya Allah mulai hari ini akan lebih konsisten lagi untuk membalas semua komen dari kalian, teman-teman. Jadi terima kasih ya karena kalian sudah selalu menunggu setiap video-videoku. Terima kasih atas komennya, terima kasih atas DM-DM yang masuk. Semoga apapun yang aku sharingkan kepada kalian, yang aku sampaikan kepada kalian, itu bisa bermanfaat untuk kalian. Karena itu benar-benar apa yang aku sharingkan benar-benar berdasarkan pengalamanku selama proses penyembuhan ketika aku dulu di awal-awal terkena GERD dan psikosomatik, teman-teman. Silakan di subscribe yang belum subscribe, silakan di like, silakan di share di teman kalian. Semoga kedepannya aku lebih konsisten lagi membuat video sharing. Jadi kalian, ada beberapa teman-teman yang nyari-nyari mana nih kok ada upload video baru gitu ya. Mohon maaf karena memang banyak hal sebagai ibu rumah tangga juga yang bekerja di luar, itu memang banyak hal yang perlu diurus gitu teman-teman. Tapi insya Allah mulai sekarang akan lebih konsisten lagi untuk membuat video sharing, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini aku mau sharing-sharing tentang ternyata tanpa kita sadari bahwa banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sedang mengalami gangguan seperti kita. Gangguan ada beberapa orang yang hanya terkena anxiety disorder, ada yang sekaligus sama gangguan lambung, gangguan pencernaannya seperti kita gitu ya teman-teman ya. Dan ada beberapa dari mereka juga yang sebenarnya belum tahu nih sebenarnya aku ini kenapa kok gejala-gejala yang aku rasakan tuh begitu aneh sampai bolak-balik ke UGD. Terus ketika berada di UGD udah ngerasa better, udah ngerasa baikan. Jadi ya poin pentingnya adalah ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menerima keadaan kita, maka apapun serangan panik sekeras apapun yang kita alami gejalanya, ketika kita sudah sadar bahwa kita memang sedang terkena psikosomatik, maka insya Allah tidak akan bolak-balik ke UGD lagi. Kayak meskipun susah untuk menenangkan diri sendiri pada kenyataannya, tapi aku yakin itu sedikit membuat kalian tidak terlalu panik dengan kita tahu kondisi kita, teman-teman. Jadi sangat diperlukan kalian sharing apapun yang gejala yang sedang kalian rasakan. Jangan self diagnosis, jangan mendiagnosa sendiri sebelum kalian pergi ke pakarnya. Hanya membanding-bandingkan gejalaku dengan gejala kalian karena kondisi tubuh kita berbeda, teman-teman. Nah, ternyata banyak sekali orang yang mengalami psikosomatik, teman-teman. Ada beberapa yang kayak kita, kayak aku pribadi, aku kan disertai dengan gangguan lambung gitu ya, gangguan pencernaan. Jadi kalau sudah misal banyak hal yang dipikir, akhirnya asam lambungnya naik, jadinya kadang suka nafas nggak plong, terus heartburn, dadanya panas, ngilu di mana-mana. Nah, karena sudah tahu kalau itu gejala fisik dari pikiran kita sendiri yang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka seharusnya tidak perlu dikhawatirkan terlebih. Cukup diingat mantra ajaibnya kalau aku adalah ketika aku cemas, aku akan flashback ke yang dulu. Aku pernah secemas ini, aku pernah setakut ini, aku pernah berada di posisi ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini aku bisa melewati itu semua. Maka
separah apapun gejala yang sedang aku hadapi sekarang, gejala apapun yang sedang menggangguku sekarang, yang aku rasakan sekarang, itu tidak akan membahayakan diriku, karena hanya butuh waktu untuk menenangkan diri, merilekskan pikiran, merilekskan badan. Terus aku tahu kalian punya cara sendiri agar kalian merasa lebih baik. Aku yakin itu ada beberapa yang kayak butuh orang lain untuk menenangkan, ada yang butuh suami, butuh anak, butuh orang tua, butuh teman, atau sekedar mengulang lagi menonton video-video yang telah di-sharingkan oleh para mentor-mentor yang sudah berhasil berjuang melawan GERD dan psikosomatik. Ada beberapa yang perlu keluar rumah untuk mengalihkan rasa paniknya. Ada beberapa yang langsung ambil wudhu lalu sholat. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Sebenarnya fungsinya adalah agar kita tidak terlalu fokus terhadap serangan panik yang sedang mampir di kita gitu teman-teman ya. Tapi jadi kita mencari kesibukan agar bisa dialihkan rasa paniknya gitu teman-teman. Kalau aku pribadi, yaitu aku punya mantra yang tadi. Aku kalau lagi ada serangan panik gitu ya, tapi sekarang munculnya tuh tidak intens. Mungkin kalau lagi banyak hal yang difikirkan, lagi banyak mendengar berita aneh-aneh, itu kan kalau aku masih cukup mengganggu. Jadi kadang suka tiba-tiba tuh muncul lagi serangan paniknya gitu. Nah, kalau sudah muncul serangan paniknya, mantra ajaibnya itu aku yang tadi, aku selalu flashback ke belakang. Aku dulu pernah di posisi yang lebih parah dari ini, yang aku minim pengetahuan, aku super ketakutan, sangat panik, sangat cemas gitu ya. Nah, sekarang aku flashback ke itu, aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini tidak akan lama. Awalnya kalau aku ada serangan panik gitu, aku kayak tarik nafas terus buang, tarik nafas terus buang. Aku lihat orang-orang di sekitarku itu pada baik-baik saja, maka aku yakin aku juga sedang baik-baik saja sebenarnya. Lalu aku meyakinkan diriku kalau aku nih sekarang berada di tempat yang aman, yang nyaman, yang kalau misalnya sewaktu-waktu aku butuh apa-apa tuh banyak orang yang ada di sekitarku yang akan bantu aku gitu. Terus aku sebutkan mantra tadi, kayak aku tuh pernah berada di fase yang lebih parah dari ini, tingkat panik yang lebih dari ini, kecemasan yang lebih dari ini, dan setiap ada serangan panik yang datang itu aku selalu bisa melewatinya. Aku yakin ini hanya sementara dan akan bisa terlewati, dan itu kayak terus dimunculkan gitu di pikiran kita. Jangan denial, jangan membantah gitu loh. Kita ini ya memang orang dengan kecemasan yang berlebih, terutama aku ngomong aku sendiri ya. Aku sudah sharing mungkin ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi aku sampai aku terkena serangan panik, entah dari inner childku, terus background keluarga di masa kecil, background lingkungan gitu ya. Jadi banyak hal yang memang bisa mempengaruhi kenapa aku sampai punya tingkat cemas dan panik di luar lebih dari orang-orang pada umumnya gitu teman-teman. Jadi aku masih mencari tahu nih apakah ini bisa hilang atau bagaimana. Aku masih mencari tahu, soalnya aku juga pengen gitu loh ya, hidup seperti orang-orang lain yang kayak mereka tuh tidak terlalu mencemaskan sesuatu, mereka tidak terlalu panik terhadap sesuatu yang didengar, kayak mereka tuh bisa santai gitu ya, mereka itu bisa cuek. Sedangkan aku nih masih berjuang melawan itu teman-teman sampai sekarang pun. Tapi bedanya aku sudah bisa menerima keadaanku sehingga aku bisa berdamai dengan itu semua. Akhirnya menurut aku tidak terlalu mengganggu aktivitasku gitu teman-teman, tidak terlalu mengganggu. Jadi gejala-gejala fisik yang muncul itu sekarang tidak terlalu mengganggu
Karena aku sadar dengan kondisiku, aku bisa menenangkan diriku sendiri, dan itu adalah kunci yang paling utama untuk mengurangi semua sensasi yang hadir. Kita sadarkan diri kita bahwa kita ini memang orang dengan gangguan cemas yang berlebih gitu, mencemaskan sesuatu tuh secara berlebihan gitu teman-teman. Sedangkan yang lain tuh bisa cuek secuek itu. Tapi aku kembali lagi ya, manusia itu kan diciptakan tidak ada yang sempurna gitu. Semua orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin kurangku di sini, tapi dari kekuranganku itu aku bisa banyak mendapatkan hal-hal positif, kayak ada banyak hikmah yang bisa aku ambil dari situ. Mungkin kayak caraku sekarang ngambil keputusan, bagaimana aku berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa, banyak hikmah yang bisa diambil dari hal ini gitu teman-teman. Jadi aku sekarang mencoba untuk melihat sesuatu dari segi positifnya dan masih terus belajar. Jadi pikirannya, hatinya tidak dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kalau dulu kan aku ada banget di fase kalian gitu ya, fase dimana kayak ketika gejala datang, sensasi datang, kayak ngerasa duh aku nih mungkin gak akan sembuh gitu ya, aduh kayak ngeluh terus kerjaannya. Nah semakin ngeluh biasanya semakin banyak sensasi yang dirasa gitu teman-teman. Jadi selalu ingin mengingatkan aku pribadi dan kalian semua untuk mensyukuri apapun yang sedang kita alami gitu. Mensyukuri hal-hal kecil, perubahan kecil yang baik yang terjadi pada diri kita. Karena dengan kita mensyukuri hal-hal yang kecil, maka insya Allah akan ada hal yang besar yang akan sebenarnya kita nantikan yang akan terjadi gitu teman-teman. Jadi jangan patah semangat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha. Silahkan komen di kolom komentar tentang apapun itu, hal-hal yang sedang kalian rasakan sekarang. Yang perlu diingat adalah kita ini tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga mengalami gangguan seperti kita. Jadi kayak ini, kalau aku nyebutnya, kalau katanya dokter Andri, ini bukan penyakit ya, ini hanya gangguan kejiwaan gitu, bukan penyakit. Karena kalau penyakit kan biasanya dari virus atau apapun itu, tidak tahulah, pokoknya ini hanya gangguan gitu teman-teman. Dan aku yakin dengan kita sadar dengan kondisi kita dan menerima apapun kekurangan dan kelebihan kita, itu akan membuat kita lebih berterima kasih kepada diri sendiri, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku yakin semua hal yang dititipkan kepada kita itu banyak, entah menurut kita itu adalah hal negatif, akan ada banyak hikmah yang bisa diambil dari itu semua teman-teman. Jadi sekali lagi jangan patah semangat, terus berdoa gitu ya. Mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri hal-hal yang ada di depan kita, Allah tambah lagi nikmatnya gitu teman-teman. Terima kasih. Silakan subscribe, silakan di like, silakan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh ini sebenarnya gitu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.